Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah Masjid Mus'ab bin Umair yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah azza wa jalla bahwa kita masih diperkenankan untuk berada di bulan Ramadan, yang mana bulan ini adalah syahrul mubarak, bulan penuh barokah. Bahkan di antara keberkahannya ketika kita berpuasa, apa kata baginda Nabi? Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang, ada 3 kelompok yang doanya tidak akan tertolak. Di antaranya adalah as-shaim hina yuftir, wa fi riwayatin ukhra as-shaim hatta yuftir. Orang berpuasa hingga ia berbuka. Berarti di Ramadan kita manakala berdoa itu mustajab. Bahkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan yang kita maklum, surah Al-Baqarah ayat 183 berlanjut 184 sampai dengan 188, terselip di ayat 186 firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bi muradih. Wa idza, dan apabila sa'ala ada yang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ibadi, siapa yang bertanya di antara hamba-hambaku, anni, bertanya tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Bapak Ibu, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, satu waktu ada seorang Arab Badawi, Arab pedalaman, datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh sehingga kita mesti berteriak, ataukah dia dekat sehingga kita cukup bermunajat, sehingga kita cukup berbisik? Lantas turunlah ayat 186 surah Al-Baqarah ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukti kedekatan Allah adalah ujibu da'watad da'i. Aku ujibu, ini fi'lul mudhari', now and future, zaman hal dan mustakbal, sedang dan akan berkelanjutan. Allah senantiasa mengijabah. Maka ketika Allah berfirman ujibu da'watad da'i, aku senantiasa mengijabah da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Tapi nggak cukup berdoa saja. Idza da'ani, awalnya idza da'ani, apabila ia si hamba berdoa kepadaku. Sebab ada orang yang berdoa meminta tapi bukan kepada Allah. Apa yang mesti dilakukan? Falyu'minu, apa kata Allah? Falyastajibu li, maka penuhilah aku, perintahku taati. Wal yu'minu bi, dan imanlah kalian, dan hendaklah mereka iman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lantas bagaimana kalau kita ingin diijabah doa? Sudah maklum tadi berpuasa adalah momentum baik kita berdoa. Bahkan malam ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumu'ah, kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Seorang ulama, Syekh Ibrahim Al-Bajuri bin Syekh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad, seorang ulama besar, beliau menyatakan di dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah atas kitab Jauharut Tauhid, di halaman 245 sampai 255, beliau berkata begini: wa'lam, dan ketahuilah oleh anda, anna lidu'ai, bahwasanya untuk satu doa syurutun wa adaban, itu ada syarat-syaratnya dan ada etikanya. Yang kita bahas malam ini cukup syaratnya saja. Mana syarat yang pertama kalau kita berdoa dan ingin tentunya doa kita diijabah? Yang pertama adalah aklul halal. Hendaknya kita memperhatikan faktor makanan kita mesti memakan dengan makanan yang halal. Persisnya kita mesti apik. Kita ketika berpuasa, Bapak Ibu, tidak makan, tidak minum. Jangankan yang haram, yang halal saja tidak boleh dimakan. Lantas kemudian ketika kita berbuka, jangan sekali-kali kita berbuka dengan makanan yang haram, hendaknya dengan makanan yang halal. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani At-Tanari di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, beliau menyebutkan kalau ada orang di puasa dia menahan diri dari yang halal, lantas dia berbuka dengan makan makanan yang haram, ibaratnya dia membangun satu gedung tapi menghancurkan kotaknya. Maka dari itu kita pun agar doa kita diijabah, hendaknya memakan makanan yang halal. Ingat pesan Nabi, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Di penghujung hadis tersebut ada kisah yang dituturkan oleh baginda Nabi, di mana satu waktu ada orang yang sedang melakukan perjalanan cukup panjang, kemudian dia transit. Ketika transit dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, wa mat'amu haramun. Kata Nabi, tapi sayang yang makan adalah yang haram. Wa masyrabuhu haramun, yang ia minum juga yang haram. Wa malbasuhu, yang ia pakai pakaiannya adalah yang haram. Wa ghudhiya bil haram, diisi dikonsumsi dengan sesuatu yang haram. Lantas sindir Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, maka sungguh bagaimana doanya bisa diijabah. Satu, makan makanan yang halal. Yang kedua, wa ayyadu wa huwa muqinun bil ijabah, hendaknya ia saat berdoa yakin bahwa dia berdoa, doanya bakal diijabah. Kudu yakin. Yang namanya ijabah itu jawaban dari Allah itu tidaknya saja baik buat kita. Contoh analoginya, bapak punya anak SD pengen kawin, apa kata kita? Jangan, karena kita lebih tahu apa yang baik untuk anak-anak kita. Ada anak kita minta motor, jangan, ntar kalau sudah dewasa. Jangannya itu baik, bukan tidak baik. Dan bahkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim ia berdoa dengan satu doa di dalamnya tidak ada muatan dosa, juga tidak ada permohonan agar diputuskan hubungan silaturahim. Artinya doanya bagus, bukan dosa, bukan jelek. Illa, melainkan a'tahullahu biha, Allah akan memberikan untuknya terhadap doa tersebut ihda thalathin, satu dari tiga kemungkinan, satu dari tiga hal.
Mana? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, imma kemungkinan pertama ia akan disegerakan perwujudan apa yang dia minta. Bisa saja kita minta segera langsung diijabah. Yang kedua, imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, kemungkinan kedua akan dibentukkan dalam bentuk tabungan pahala di akhirat. Sekian tahun berumah tangga, minta keturunan belum dikasih juga, tetap yakin itu doa akan dibentukkan dalam bentuk tabungan di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mitlaha, kemungkinan ketiga adalah dibentukkan dari penyelamatan dari kecelakaan. Mestinya saya tadi misalnya menuju tempat ini celaka, tapi karena doa, mungkin cuma doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar, Allah selamatkan kita, bisa jadi itu. Maka yakin. Yang ketiga, wa alla yakuna qalbu ghafilan, tidak boleh itu hatinya dalam keadaan ghaflah, lengah, lalai. Hendaknya kita yakin kepada Allah, fokus, jangan sampai main-main. Kadangkala kita badannya ada di tempat, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya buyar. Yang keempat, wa alla yad'a bima fihi itsmun aw qati'atu rahmin, tidak boleh berdoa dengan konten, dengan isi doanya itu adalah itsmun, dosa. Misalnya ada orang mau melakukan maksiat, kemudian dia berdoa, tidak bisa. Atau misalnya memutuskan tali silaturahim, ya Allah, saya mohon kepadamu agar hubungan saya dengan kakak saya selesai saja, tidak dilanjut silaturahminya. Ini tidak boleh. Au idha'atu huquqil muslimin, termasuk keempat, tidak boleh isi doanya merugikan hak-hak kaum muslimin. Ya Allah, saya benci dengan tetangga saya, moga-moga dia celaka, moga-moga dia kedatangan maling. Tidak boleh isi doa yang jelek. Wa alla yad'a bi muhalin, yang kelima, dan tidak boleh berdoa dengan isi sesuatu yang mustahil. Walau adatan, walaupun bagi Allah itu gampang, sebuah yang biasa bagi Allah. Kenapa? Li'anna du'a bihi yusabbitu tahakkum 'ala al-qudratil qadiyah. Karena yang namanya doa itu, Bapak Ibu sekalian, itu sejalan dengan hukum. Dalam arti kita tetap memantaskan diri dengan ikhtiar. Bisa saja kita berdoa, ya Allah, turunkan uang 1 karung sekarang juga. Bagi Allah gampang. Tapi kalau itu diwujudkan, mungkin kita tidak akan banyak yang bekerja, atau mungkin tidak akan bekerja, cukup berdoa saja demikian. Karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah syarat-syarat agar doa kita dijabah. Tentunya kalau dalam masalah adat, kita memilih waktu yang tepat, awali dengan istighfar, bismillah, hamdalah, sholawat, minta dengan baik, dengan tadarruk, khusyuk, rendah hati, rendah diri kehadiran Allah, ditutup dengan sholawat dan salam. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, doa-doa terbaik kita di Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.